Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juti Serliana dengan NIM L0211715008 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Jadi, video kali ini merupakan tugas dari dosen mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik, yang dimana di sini saya akan memaparkan paper yang berjudul uji toksisitas letal akut kadmium terhadap ikan Gambusia affinis dan pengaruh pada aktivitas protease, yang ditulis oleh Yuliana et al. 2020. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu yang pertama, daya racun atau toksisitas dari logam berat dapat merugikan bagi semua organisme hidup, bahkan juga berbahaya untuk manusia. Logam berat ini dapat menjadi penghambat atau inhibitor pada proses enzimatik dalam tubuh, sehingga mengganggu proses metabolisme. Proses pencemaran lingkungan dari kandungan logam berat memiliki efek biotoksik dalam biokimia tubuh yang menjadi perhatian penting dalam ilmu pengetahuan. Bahan-bahan beracun tersebut bersifat toksik dalam proses konsentrasi dan oksidasi yang masuk ke dalam perairan. Yang kedua yaitu dalam badan perairan, kelarutan kadmium dalam konsentrasi tertentu dapat membunuh biota perairan. Jadi, kadmium ini merupakan salah satu logam berat yang bersifat racun dan merugikan bagi semua organisme hidup, bahkan juga berbahaya untuk manusia. Umumnya kadmium ini terdapat dalam kombinasi dengan elemen lain seperti oksigen, klorin, atau belerang. Kebanyakan kadmium merupakan produk samping dari pengocoran seng, timah, atau tembaga kadmium yang banyak digunakan berbagai industri, terutama plating logam, pigmen, baterai, dan plastik. Yang ketiga yaitu kasus yang disebabkan oleh kadmium. Nimitz 2017 memaparkan bahwa kasus yang pertama kali dilaporkan terjadi di Jepang, yang menimbulkan penyakit itai-itai sebagai akibat dari keracunan kronis pada nelayan dan keluarganya akibat logam berat kadmium ini dan mengakibatkan kematian sampai 100 jiwa manusia. Jadi sudah banyak penelitian yang mengkhususkan studi tentang analisis pencemaran logam berat di perairan, baik perairan sungai maupun perairan laut. Namun secara khusus studi tentang analisa dan identifikasi logam berat khususnya kadmium dalam kasus toksisitas letal kronis belum teridentifikasi. Padahal pencemaran kadmium bisa sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan perairan, sehingga peneliti di sini melakukan penelitian mengenai uji toksisitas letal akut kadmium terhadap Gambusia atau Gambusia affinis dan pengaruh pada aktivitas protease. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek letal suatu senyawa toksik, khususnya kadmium, untuk mengetahui kematian 50% biota uji akibat konsentrasi senyawa kimia tertentu yang terkandung dalam suatu limbah dalam periode 96 jam. Yang kedua, manfaat penelitian. Penelitian ini dengan menggunakan organisme memberikan dampak penting terhadap perkembangan manajemen budaya perikanan dan memberikan informasi mengenai LC50 dari 96 jam dari kadmium. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Reproduksi dan Pemuliaan Ikan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Laboratorium FAAL, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini menggunakan ikan Gambusia sebagai hewan uji dengan ukuran 4-5 cm. Paparan dalam uji letal akut menggunakan kadmium standar yaitu kadmium nitrat dalam 2 liter air dalam akuarium dengan kapasitas 3 liter air.
Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Jadi penelitian dilakukan setelah semua persiapan selesai, yaitu aklimatisasi ikan gambusia selama 7 hari dengan pemasangan aerator pada akuarium, dan hewan uji ini dipuasakan selama penelitian berlangsung. Jadi prosedur penelitian yang pertama yaitu pengukuran parameter kualitas air. Parameter kualitas air yang diukur untuk suhu di sini menggunakan metode termometer digital dengan 2 digit angka belakang koma, sedangkan pH dengan metode pH meter digital, dan oksigen terlarut dengan metode DO-meter. Prosedur penelitian yang kedua yaitu uji toksisitas letal. Pada tahap ini, langkah yang dilakukan adalah menyediakan sebanyak 18 akuarium dan 180 ekor hewan uji, dibagi menjadi 6 perlakuan. Setiap perlakuan diulang 3 kali, masing-masing perlakuan terdiri dari 10 ekor, kemudian masing-masing akuarium diberi label. Yang kedua, pengamatan mortalitas hewan uji dilakukan pada periode waktu pemaparan 24, 48, 72, dan 96 jam. Hewan uji yang telah mati pada saat pengamatan dikeluarkan dari setiap akuarium kemudian dicatat. Yang ketiga, penentuan nilai LC50 dengan menggunakan analisis probit. Prosedur penelitian yang ketiga yaitu pengukuran aktivitas enzim protease. Pengukuran aktivitas protease ini menggunakan metode Bergmeier. Prinsip kerja dari metode ini yaitu kasein yang berfungsi sebagai substrat akan dihidrolisis oleh protease dengan bantuan air menjadi peptida dan asam amino. Laju pembentukan peptida dan asam amino ini dijadikan tolak ukur aktivitas katalis protease. Jadi asam-asam amino yang terbentuk harus dipisahkan dari substrat yang tidak terhidrolisis dengan penambahan TCA. Penambahan TCA ini menyebabkan produk yang mengandung peptida dan asam amino akan larut dalam TCA, sedangkan protein yang tidak terhidrolisis akan mengendap. Penambahan TCA ini sekaligus mengaktifkan enzim protease. Yang kedua, asam-asam amino, tirosin, dan tritopan yang larut dalam TCA akan bereaksi dengan reagen Folin menghasilkan warna biru. Warna yang terbentuk diukur absorbansnya pada daerah sinar tampak 574 nanometer dengan alat spektrofotometer UV vis. Aktivitas protease ini dihitung berdasarkan persamaan UA sama dengan A1 kurang A0 per AS kurang A0 kali P kali /T, di mana UA adalah unit aktivitas, A1 adalah absorbansi sampel, A0 absorbansi blanko, AS absorbansi standar, T lama inkubasi, dan P adalah faktor pengenceran. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kualitas air media uji. Seperti yang kita lihat dari tabel ini, kualitas air selama penelitian pada masing-masing perlakuan masih dalam batas toleransi bagi kehidupan ikan. Suhu selama penelitian masih dalam kisaran normal bagi ikan gambusia untuk tumbuh, yaitu 22,5 sampai 29,5 derajat Celcius. Suhu dapat mempengaruhi keberadaan dan sifat logam berat. Peningkatan suhu perairan cenderung meningkatkan akumulasi dan toksisitas logam berat. Untuk pH cenderung lebih basa dari baku mutu yang telah ditentukan untuk kelangsungan hidup ikan, yaitu berkisar antara 6 sampai 8. Kandungan oksigen terlarut selama penelitian berkisar 4 sampai 6 ppm. Uji toksisitas letal LC50 dalam 96 jam. Jadi pada gambar grafik ini menunjukkan rata-rata presentasi kematian ikan gambusia pada setiap perlakuan.
yang mengalami peningkatan mulai dari perlakuan kontrol sampai konsentrasi tertinggi, yaitu 1 mg per liter. Pada perlakuan kontrol tidak mengalami kematian karena hewan uji tidak terpapar kadmium. Kematian ikan gambusia pada uji toksisitas letal disebabkan oleh masuknya kadmium ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu pencernaan, penetrasi melalui kulit, dan saluran pernapasan. Tingkah laku ikan gambusia yang akan mati akibat terpapar kadmium selama percobaan ditandai dengan operkulum terbuka lebar, sering berada di permukaan air, berenang tidak teratur, dan selanjutnya akan mati. Selain itu, permukaan kulit dari ikan gambusia nampak banyaknya mengeluarkan lendir atau mokul sebagai akibat terpaparnya oleh logam kadmium. Berbeda dari ikan kontrol yang tidak ditemukan lendir pada kulit ikan gambusia. Berdasarkan data mortalitas pada tabel ini, diduga nilai LC95 berada di antara pada perlakuan A dan B, dan LC5 berada di E, maka kisaran uji utama berada antara B sampai E. Setiap perlakuan konsentrasi kadmium ini diuji dengan ulangan minimal 3 kali. Berdasarkan hasil dari analisis probit didapatkan nilai LC50 dalam 96 jam pada ikan gambusia adalah 0,03 mg per liter. Artinya, pada konsentrasi tersebut didapatkan kematian 50% hewan uji dalam waktu pemaparan 96 jam. Aktivitas protease. Hasil perhitungan pada aktivitas protease ini berdasarkan perhitungan konsentrasi tirosin sampel yang disajikan pada gambar ini. Pada ikan kontrol, aktivitas proteasenya yaitu 0,787 unit milimol per mililiter per menit, paling rendah. Sedangkan pada aktivitas protease paling tinggi pada ikan yang terpapar kadmium paling tinggi juga, yaitu 1,195 unit milimol per mililiter per menit. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa semakin tinggi paparan logam berat, semakin banyak enzim protease yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertahanan diri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi nilai toksisitas letal LC50 dalam 96 jam kadmium nitrat pada ikan gambusia atau Gambusia affinis yaitu sebesar 0,03 mg per liter, yang dapat dikategorikan ke dalam golongan dengan daya racun yang sedang atau medium toksik. Paparan logam berat kadmium menyebabkan meningkatnya aktivitas protease pada ikan gambusia yaitu 0,2 sampai 0,3 milimol per mililiter per menit. Demikian akhir presentasi saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.